warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Olivia Setianti. Di video kali ini saya akan membahas mengenai managing file serta command line tips and trick. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke Ubuntu-nya sebagai root. Kita ketikkan perintah sudo min I, terus kita masukkan passwordnya. Di sini kita sudah masuk sebagai root. Kemudian kita ketikkan perintah cd size untuk melihat isinya. Kemudian kita ls. Nah, di sini ada banyak ya. Sekarang kita buka yang home. Caranya dengan ketikan cd size home. Kemudian kita ls untuk melihat apa saja yang ada di home sekarang. Nah, sekarang kita akan membuat folder yang baru menggunakan perintah mkdir nama folder yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan mkdir tkj. Nah, setelah itu kita ls untuk melihat apakah sudah ada atau belum. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke folder tkj-nya. Caranya dengan ketikan perintah cd slice home slice tkj. Nah, di sini kita sudah masuk ke folder tkj. Kemudian kita akan mengisi file di folder tkj ini. Nah, untuk biar ada isinya, caranya menggunakan perintah mkdir a, terus mkdir b, dan mkdir c untuk membuat filenya. Kemudian enter lalu ls. Nah, di sini sudah ada file a, b, dan c. Sekarang kita akan masuk ke salah satu filenya. Misalkan kita akan masuk ke file A, caranya yaitu cd size home size tkj size A. Kemudian kita akan mengisikan file di folder A. Caranya yaitu mkdir a1 enter, terus mkdir a2 enter, dan mkdir a3. Kemudian kita enter lalu ls untuk melihat sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada lagi file a1, a2, dan a3. Sekarang kita akan mencoba masuk ke file B dengan ketikkan cd size home size tkj size b. Nah, setelah itu kita lakukan seperti tadi di file A, yaitu ketikkan mkdir b1, mkdir b2, dan mkdir b3. Setelah itu kita enter, terus kita ls. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini sudah ada file B1, B2, dan B3. Sekarang kita akan mencoba membuat file dokumen. Nah, saya mencoba di folder A. Nah, kita akan ke folder A dulu. Caranya cd size home size tkj size A. Terus di sini saya masuk juga ke folder A1. Nah, kita sudah berada di folder A1. Buka file dokumennya. Caranya kita ketikkan echo.txt enter. Nah, di sini kita isikan terserah. Misalnya kita isikan hello. Terus kemudian kita ctlx saja untuk exit, terus y. Nah, di sini kan ada di file A1. Sekarang saya akan mencoba mengkopinya file yang ada di A1 ini ke folder B.
Caranya dengan cp spasi tkj.txt sl home /tkj slb dan /b1 karena saya ingin mengkopinya ke folder b1. Nah, setelah kita masuk ke folder b1 untuk melihat apakah filenya sudah ke copy atau belum, caranya dengan cd /home /tkj /b /b1, terus kita ls untuk melihat sudah ada atau belum dokumen tjkt. Misalnya kita akan menghapus file yang dimasukkan ke folder B. Ini caranya yaitu rm tkj.txt, terus kita ls. Nah, di sini sudah terhapus folder dokumen tkj.txt-nya di folder B1. Nah, kemudian kita akan mencoba menghapus folder yang dimaksud. Folder di sini adalah folder A, B, dan C, atau A1, A2, dan A3. Sebelumnya kita masuk dulu ke home, terus masuk ke folder tkj cd /home tkj, terus kita ls. Nah, di sini misalkan saya akan menghapus folder C. Caranya rm spasi -r spasi c. Setelah itu kita ls. Nah, di sini sudah tidak ada folder C-nya. Jadi ini sudah terhapus. Contoh lain lagi, misalkan kita ingin menghapus folder A1, caranya kita masuk dulu ke folder A, yaitu cd /home /tkj /a, terus kita ls. Nah, terus kita coba untuk menghapus yang A3 saja. Caranya rm spasi -r /a3. Nah, kemudian kita ls. Nah, di sini sudah berhasil kita hapus dari folder A. Jadi yang ada di folder A cuma A1 dan A2. Nah, mungkin seperti itu saja untuk materi managing file kita. Langsung exit saja untuk kembali ke usernya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tips and trick command line. Yang pertama, ada tab completion. Jadi tab completion ini kita tidak perlu mengetiknya, perintah-perintah secara manual. Kita bisa mengetik saja di keyboard kita. Jadi otomatis akan keluar perintah-perintah yang pernah kita gunakan. Jadi kita tinggal pilih saja perintah apa yang akan kita gunakan. Contohnya cd /etc. Nah, jadi di sini kita langsung mengetik saja, tidak perlu mengetiknya secara manual. Nah, terus ada lagi itu namanya history. Jadi kalau kita ketikkan history, maka ini akan muncul perintah-perintah yang pernah kita gunakan. Nah, di sini bisa kita lihat ada angkanya atau nomor urut. Nah, angka ini bisa digunakan untuk kita ketikkan perintahnya lagi dengan angka atau nomor. Contohnya misalkan nomor 19. Di sini kita harus kasih tanda seru dulu, baru nomornya, yaitu nomor 19. Nah, di sini kita bakal muncul perintah nomor 19. Ini adalah perintah hostname ctl. Jadi di sini ada host dan informasi lainnya. Terus ada shortcut. Terus ada ctrla. Nah, di sini misalkan kita ketikkan perintah dulu, terus di sini ada yang salah ketik, kita bisa gunakan ctrla untuk kembali ke yang paling awal biar mudah. Terus kita bisa kembali ke yang paling akhir dengan ctrl E. Jadi ctrla adalah perintah untuk kembali ke tab yang paling awal. Terus untuk ctrlc adalah
step yang paling akhir. Untuk kembali ke yang paling akhir. Terus ada ctrlw. Misalkan kita ketikkan perintah cd /home /user. Nah, di sini usernya adalah Olivia. Misalkan /abcd. Nah, kalau kita ingin menghapus biar cepat atau biar langsung, kita bisa gunain ctrlw. Kemudian ada juga ctrlr. Ini gunanya untuk men-searching apa yang kita ingin searching. Misalkan di sini ctrlr, terus misalkan ketikkan cd, di sini bakal muncul perintah apa yang diawali dengan, nah di sini misalkan adalah cd /home /olivia. Sekian video kali ini tentang managing file dan command line tips and trick. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.